Jadi jangan memandang enteng orang yang punya keahlian menggunakan olah intuisi dalam menemukan suatu kebenaran. Jangan saling memandang enteng. Ya. Dan jangan juga memandang enteng kalau ada orang yang memiliki kecerdasan spiritual, divine knowledge itu. Nabi Musa contohnya, dia ahli dalam akal tuh. Nabi paling cerdas dalam Quran itu Nabi Musa. Jadi jangan pongah wahai para profesor, wahai para doktor. Itu hanya satu segi kecerdasan yang Anda miliki. Masih ada kecerdasan lain yang Anda harus tahu. Ya. Jangan menguasai laboratorium. Ya. Untuk tahu misalnya ini cocok apa ini? Oh, ini enggak cocok kedelai di sini. Kedelai di tanah sini enggak subur. Ini ada pengalaman di Makassar. Saya pernah jadi pembantu dekan 2 Fakultas Pertanian. Dekan 2 itu kan menangani personalia, keuangan, dan termasuk pengadaan laboratorium itu. Jadi zat-zat kimia sebagai bahan laboratorium itu dibawa kebijakan saya waktu itu. Akhirnya keluar masuk juga di toko-toko kimia, di toko-toko sampai di UIN Jakarta ini juga, sampai ke Jerman melihat mikroskop atau laboratorium mana yang paling canggih. Ya, jadi tahu sedikit tentang lab itu. Dulu waktu mengajar di pondok, saya pengajar IPA. Saya suka IPA ya, kimia, fisika. Walaupun background saya dari pesantren, maka itu buku-buku biologi, fisika juga rajin saya baca, karena di situ ilmu Allah juga banyak. Nah, apa yang terjadi? Ada orang tua di penjaga tanah kita itu, kampus. Pak, ini ada kedelai dari Amerika, bijinya gede-gede itu. Kita mau tanam, cocok nggak di sini? Si petani tradisional itu, dia ambil topsoilnya tanah itu ya, tanah itu, cium, tidak sampai 1 menit. Ini kayaknya nggak cocok. Kedelaimu itu nggak cocok ditanam di sini. Ya. Nanti tumbuh kerdil. Ya. Tanah ini nggak cocok. Kata ketua senatnya, kamu tahu apa? Udah, ambil sampel tanah, bawa ke laboratorium, mikroskop, itu botol-botolnya itu disimpan di situ, tingkat kemasaman tanah itu di sana. Apa kesimpulannya? Oh, ini kayaknya nggak cocok memang ditanam kedelai di situ, pasti tumbuhnya kerdil. 1 minggu Fakultas Pertanian baru menyimpulkan kedelai ini tidak cocok ditanam di sini. Tapi petani tradisional itu hanya mencium bau tanah itu, menggunakan intuisinya. Mahasiswa itu menggunakan intelektualnya. Ketemunya sama, tidak cocok tanah ini ditanami kedelai Amerika di tempat ini. Ya. Bisa sih tumbuh subur, tapi membutuhkan pupuk yang luar biasa mahalnya dan banyaknya. Akhirnya high cost jadinya, tidak cocok untuk diproduktifkan oleh bangsa ini. Ya. Jadi jangan memandang enteng orang yang punya keahlian menggunakan olah intuisi dalam menemukan suatu kebenaran. Jangan saling memandang enteng. Ya. Dan jangan juga memandang enteng kalau ada orang yang memiliki kecerdasan spiritual, divine knowledge itu. Nabi Musa contohnya, dia ahli dalam akal tuh. Nabi paling cerdas dalam Quran itu Nabi Musa. Ya. Pokoknya matematikanya sangat bagus. Tapi Tuhan tahu kelemahannya Nabi Musa itu adalah divine knowledge-nya kurang. Ya, epistemologi ketiganya nggak ada, spiritual itu. Diuji, hai Musa, sempurnakan ilmumu dengan berguru kepada seorang guru. Kasih mappingnya oleh Allah. Ketemulah seorang nelayan kumuh di pinggir pantai, nggak ada tanda-tandanya dia sebagai seorang guru.
Ya, kaget. Ada apa orang hebat datang ke kampung ini? Mau cari siapa, Pak? Oh, cari guru. Kami nelayan kumuh di sini, Pak, gak ada guru di sini. Tapi Nabi Musa curiga pada seseorang. Kayaknya ini yang seperti ini yang diperlihatkan Allah dalam mimpi saya ini. Pak tua, izinkan saya belajar. Enggak, Anda salah alamat, nak. Aku gak ada apa-apanya. Coba nih. Saya juga nelayan kumuh di sini. Iya tuh, kata tangganya. Biasa-biasa, Pak, kami semuanya sama. Tapi Nabi Musa punya intuisi juga kan. Kayaknya inilah yang saya lihat dalam mimpi. Tapi mentoknya hanya sampai di intuisi. Merengek-rengek minta menjadi muridnya. Hai, boleh menjadi muridku, tapi ada dalam Al-Quran itu surah Al-Kahfi itu surah Al-Kahfi ayat 60 itu 63 ya. Nah, jadi ada ayatnya tuh. Nah, ayat 67. Bukan. Ya, jadi di sini ada persyaratannya kalau kamu ingin berguru kepada aku ya. Nah, baca deh. Nah di sini ada ayat mulai 60 kita lihat ya. Wa qala Musa li fatahu la abru hatta ablugha majmal bahrain aw amdiya hukuba. Nabi Musa disuruh belajar sampai menjumpai dua jenis lautan. Majmal bahrain itu sebetulnya bukan pertemuan dua lautan. Seperti di Persia itu kan ada laut barat dan laut timur, itu ada warnanya beda. Tapi epistemologi barat itu akal, epistemologi timur itu hati rasa itu ya. Jadi walillahil masyriq wal maghrib. Al masyriq itu timur, tempat munculnya matahari mencerahkan. Al maghrib itu tempat berlabuhnya matahari, itu menggelapkan. Ya, saya tidak akan pernah berhenti sampai aku menjumpai perjumpaan dua lautan. Dalam tafsir Ar-Razi disebutkan yang dimaksud lautan di situ lautan keilmuan. Epistemologi barat itu mengandalkan intelektual, akal. Semua kita lihat ya, filosof Yunani, Plato, Aristoteles, Socrates, Thales, Anaximenes, itu semuanya itu di barat. Tapi di timur, wah, itu ahli rasa. Semua agama lahirnya di timur. Tidak ada agama lahir di barat. Jadi Vatikan itu hanya pengungsiannya Katolik di sana. Ya. Kombinasi rasa dan rasio itu yang dicari. Di mana dicarinya itu? Nah itu bergurulah kepada seorang kakek. Tapi untuk berguru kepada seorang kakek itu, ya ada persyaratannya. Persyaratannya itu ketika ia memaksa untuk berguru pada seorang kakek itu, di sini disebutkan wajada abdan min ibadina atina rahmatan min indina. Nah itu ayat 65 itu ketemulah seorang kakek di situ. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Musa berkata kepada kakek itu, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku ilmu-ilmu tertentu yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, kamu enggak mungkin bisa ikut aku. Tapi maksa. Ya. Kenapa enggak bisa ikut? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu? Musa itu kan tahu dulu baru ikut. Sedangkan Khidir itu yakin dulu baru mencari pembenarannya kan. Tuh. Qala satajiduni insyaallah sabiran wala asilaka amra. Nabi Musa berjanji, aku akan taat. Ya, aku akan sabar mengikutimu. Qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta udith laka min dzikra. Ayat 70. Kalau kamu ikut saya mau belajar kepadaku, fala tas'alni an syai'in hatta udith laka min dzikra. Jangan bertanya sesuatu apapun sebelum aku nanti yang menjelaskan.